Kamu udah baca materi tentang ontologi matematika belum? Udah sih. Setelah baca materi itu, aku jadi mikir deh, sebenarnya matematika itu ditemukan atau diciptakan oleh manusia ya? Nah, aku juga sempat mikir tentang itu. Kalau menurut salah satu pandangan, matematika itu ditemukan. Artinya, konsep-konsep matematika itu sudah ada di alam, lalu manusia itu hanya menyadarinya dan mempelajarinya. Iya, aku juga baca itu, tapi ada juga yang berpendapat kalau matematika itu diciptakan oleh manusia, karena simbol, rumus, dan cara penulisannya memang dibuat oleh manusia untuk menjelaskan sesuatu. Nah, benar. Jadi, sebenarnya ada dua cara untuk melihatnya. Yang pertama itu, ada yang menganggap matematika itu bagian dari realitas yang kita temukan. Dan ada juga yang menganggapnya sebagai sistem yang kita bangun sendiri. Selain itu, aku juga tertarik dengan pembahasan tentang objek matematika, misalnya seperti bilangan, titik, atau garis. Nah, menurut materi, itu semua sebenarnya bersifat abstrak. Ya, abstrak itu artinya tidak bisa kita temukan secara langsung dalam bentuk fisik. Contohnya itu, titik dalam matematika itu tidak memiliki ukuran. Tetapi, kalau kita menggambar titik di kertas, pasti tetap ada ukurannya walaupun itu kecil. Berarti gambar titik itu hanya sebagai gambaran saja ya, bukan titik matematika yang sebenarnya. Nah, betul, itu sebenarnya bagian dari proses abstraksi dalam matematika. Kalau abstraksi sendiri, maksudnya adalah proses menyederhanakan sesuatu dari dunia nyata supaya kita bisa memahami secara matematis. Nah, contohnya itu ketika kita menghitung benda, satu apel dan satu jeruk itu kan bentuknya berbeda, tetapi dalam matematika itu kita tetap menghitungnya sebagai angka satu. Iya, jadi matematika tidak memperhatikan jenis bendanya, tapi lebih fokus pada jumlah atau polanya. Nah, dari situ juga muncul pandangan filosofis seperti Platonisme dan nominalisme. Kalau tidak salah, Platonisme itu berpendapat kalau objek matematika itu benar-benar ada secara independen, walaupun tidak bisa kita lihat secara langsung. Benar, sedangkan nominalisme itu berpendapat bahwa objek matematika itu sebenarnya hanya konsep atau istilah yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah penjelasannya. Jadi, menurut nominalisme, bilangan atau bentuk geometri itu tidak benar-benar ada, melainkan hanya cara manusia memahami dunia. Iya, dan dari perbedaan pandangan itu kita bisa melihat bahwa matematika itu ternyata tidak hanya tentang angka atau menghitung saja. Ternyata ada juga sisi filosofis yang menggambarkan bagaimana konsep matematika itu muncul dan digunakan oleh manusia. Nah, benar. Jadi, belajar matematika itu bukan hanya belajar menghitung, tetapi juga belajar cara berpikir secara logis dan memahami realitas secara lebih terstruktur. Setuju. Dari materi ini, aku jadi sadar kalau matematika punya makna yang lebih luas daripada yang kita tahu sebenarnya. Aku juga setuju.